Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ustadz akan mereview kembali dari materi yang sudah kalian terima pada pertemuan berikutnya. Masih ingat tentang apa? Tentang keberagaman. Keberagaman di dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman dari kata beragam. Beragam itu apa sih? Beragam kata dasarnya adalah ragam. Ragam itu artinya macam. Ragam kalau diawali dengan awalan se menjadi seragam. Sama dengan macam, diawali dengan se menjadi semacam. Maka seragam artinya adalah macamnya sama, ragamnya sama. Seperti pakaian seragam sekolah. Disebut pakaian seragam karena sak sekolahan mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 hari Senin menggunakan pakaian yang sama. Atas putih, bawah biru. Sama semua, dari 400 sekian siswa itu pakaiannya sama, maka disebut sebagai pakaian seragam hari Senin. Nah, ketika diberi imbuhan beragam, maka kalau kita kita bandingkan dengan kata macam, itu seperti macam dikasih bermacam. Beragam, bermacam. Berarti beragam itu bermacam-macam. Artinya macamnya banyak. Beragam itu macamnya banyak, tidak hanya satu. Ketika kalian sekolah tatap muka, kemudian tidak memakai seragam sekolah, memakai pakaian bebas, nah di situ bisa dilihat ternyata pakaiannya beragam. Ada yang pakai kotak-kotak, ada yang pakai hijau, ada yang pakai biru, ada yang pakai batik dan macam-macam. Berarti ragamnya banyak, macamnya banyak. Itulah beragam. Maka keberagaman artinya adalah keanekaragaman, macam yang banyak. Sehingga keberagaman di Indonesia itu memang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu beragam, tidak sama. Tidak sama. Apa yang tidak sama? Banyak. Sukunya tidak hanya satu, agamanya tidak hanya satu, rasnya tidak hanya satu, dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi tidak hanya satu jenis. Loh, apakah ada negara yang seragam? Ada. Kalau kalian lihat Norwegia itu seragam. Orangnya orang Nordik semua. Sukunya suku Nordik. Sak negara itu Nordik semua. Itu seragam. Kalau Indonesia kebalikannya. Satu Indonesia mau macam-macam, sampai orang luar itu kadang-kadang kalau baru tahu Indonesia bingung. Pernah dulu ketika Piala AFF atau apa tahun 2000 sekian, itu sampai media Singapura mengatakan bahwa Indonesia, pemain Papua itu dikatakan Brazil. Jadi ya, waktu itu ada Oktomaniani, ada seperti itu Boas Salosa, itu mereka mengatakan orang Brazil, bukan orang Indonesia. Padahal mereka termasuk orang Indonesia. Loh, kok beda dengan orang Jawa? Ya beda. Memang Indonesia itu tidak hanya Jawa. Jadi beragam, banyak macamnya. Itulah keberagaman di Indonesia. Nah, keberagaman di Indonesia ini anak-anak, ini adalah kekayaan negara. Tidak ada negara yang Indonesia termasuk negara yang kaya akan keberagaman. Ini harus kita anggap kekayaan. Perbedaan-perbedaan keberagaman yang beda-beda ini harus kita anggap sebagai kekayaan. Tantangannya adalah keberagaman ini berpotensi memicu perpecahan. Karena orang kecenderungan untuk membela orang yang sejenis. Orang Jawa kecenderungannya membela orang yang sama-sama Jawanya. Orang Islam kecenderungannya membela orang yang sama-sama Islamnya. Nah, ini tantangannya. Bahwa kenyataannya Indonesia ini beragam, ini adalah kekayaan dan harus kita jaga, jangan sampai menjadi pemicu perpecahan. Sekarang pernah nggak kalian bertanya, kenapa kok bisa Indonesia itu orangnya bermacam-macam?
bahasanya kok bisa berbeda-beda. Satu pulau Jawa ini saja, ada berapa bahasa? Satu pulau ini padahal. Ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa. Mayoritas di Pulau Jawa memang menggunakan bahasa Jawa. Ada bahasa Madura. Jawa itu pun macam-macam. Ada Jawa Ngapak, ada Jawa Mataraman. Jawanya orang Surabaya dengan bahasa Jawanya orang Jogja sudah berbeda. Logatnya dan macam-macam itu sudah berbeda. Nah, sekarang kok bisa? Itu baru satu Pulau Jawa loh ya. Belum kalau Jawa dengan Sulawesi, dengan Sumatera, Kalimantan, semakin berbeda. Tidak hanya bahasanya. Pertanyaannya adalah, kok bisa Indonesia itu menjadi bermacam-macam seperti itu? Kenapa kok tidak jadi satu saja? Nah, itu ada beberapa faktor penyebab keberagaman Indonesia yang tugas kemarin kalian kerjakan. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Secara geografis, kalau kalian melihat peta Indonesia, Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua apa saja yang mengapit Indonesia? Benua Asia. Benua Asia itu ada di sisi utara sebelah sana. Ke sana ini Asia. Di sisi selatan sebelah sana itu ada benua Australia. Kemudian diapit oleh 2 samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terus apa urusannya Ustaz? Kalau letaknya Indonesia itu diapit 2 benua dan 2 samudra, maka Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia sejak zaman dulu. Orang Arab kalau mau ke Cina itu naik kapal dari Arab, pasti melewati Selat Malaka, melewati Indonesia, maka mampirlah mereka ke Aceh, mampirlah ke Sumatera, terus lanjut lagi ke Cina. Begitu juga sebaliknya. Maka jangan heran ketika orang Indonesia itu bisa bermacam-macam, karena kadang-kadang orang Arab yang akan ke Cina mampir ke Indonesia, berdagang di Indonesia dulu, menetap bahkan sampai menikah di Indonesia, punya keturunan di Indonesia dan seterusnya. Itu salah satu penyebab keberagaman, yaitu letak Indonesia yang strategis, dilewati wong macam-macam. Suatu daerah kalau strategis itu pasti yang lewat ke situ orang macam-macam. Orang dari sana lewat, orang dari sana lewat, orang dari sana lewat. Karena strategis, berada di persilangan. Beda kalau wilayah itu terletak di pojok dan tidak ada yang ke situ. Ya yang ke situ ya orang kampung situ saja, orang lain tidak lewat situ. Nah, Indonesia ini berada di persilangan, berada di perempatannya dunia. Jadi dari bermacam-macam wilayah lewat Indonesia sehingga mereka mampir. Kemudian terjadi interaksi budaya. Oh, ngerti ternyata orang Eropa itu begini, orang Cina itu begini. Kadang-kadang menikah, punya anak turun dan seterusnya, sehingga kadang-kadang punya seperti di Sulawesi itu ada kota, saya lupa namanya, itu plek Cina. Bahkan dulu seperti Cina, kerajaan Cina tapi terpisah. Sampai sekarang adatnya pun persis dengan Cina, bentuk rumahnya, bahasanya pun masih membawa Cina, bahasa Cina apa gitu, kuno gitu. Kalau kalian main ke Ampel, di situ banyak orang Arab, ya itu juga karena mereka mampir ke situ. Di situ kan dekat pelabuhan Ampel. Mereka mampir ke situ, berdagang di situ, kemudian menetap di situ, beranak turun, macam-macam. Di Aceh, orang Portugis ketika mampir ke Aceh, juga ada yang berhenti di situ, menikah dengan orang situ, beranak pinak di situ. Maka banyak orang Aceh itu yang keturunan Portugis, matanya itu biru seperti orang Portugis, kulit rambutnya pirang dan macam-macam. Gitu. Kemudian faktor yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Karena Indonesia ini kan pulau-pulau ya. Yang pulau besar saja ada berapa itu? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kemudian belum pulau-pulau yang ukurannya sedang seperti Bali, Lombok, Maluku. Belum lagi yang pulau kecil-kecil. Maka ketika negara itu adalah berupa kepulauan, konsekuensinya setiap pulau itu akan menciptakan budayanya sendiri yang berbeda. Di Pulau Jawa membentuk budaya tersendiri, budaya orang Jawa, muncul Sunda, macam-macam.
Berbeda dengan yang di Maluku, muncul kebudayaan tersendiri. Nggak sama dengan yang di Jawa. Loh kenapa kok nggak sama? Karena jaraknya jauh. Karena terhubung oleh lautan. Sehingga dalam waktu ratusan tahun, orang Maluku ya hanya bergaul dengan orang Maluku sehingga membentuk suatu budaya khas orang Maluku. Orang Lombok juga sama. Ada pulau tersendiri. Ya meskipun tetap ada komunikasi dengan orang di luar pulau, tapi kan sangat jarang. Sehingga intensitas mereka berkumpul sesama orang satu pulau itu membentuk kebudayaan mereka tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kalau di Jawa tanahnya adalah tanah kapur, tanahnya padat. Maka kita lihat rumah adat Pulau Jawa itu pasti nempel tanah, pasti nempel tanah. Rumah joglo, rumah adat Jawa itu nempel tanah. Karena kondisi alam di Pulau Jawa itu tanahnya padat. Berbeda dengan wilayah lain, Kalimantan misalnya, itu tanahnya lahan gambut, tidak padat seperti di Jawa, gambut, kadang-kadang berair, kadang-kadang kering, lembek. Maka rumah yang dibangun oleh orang di Kalimantan membentuk suatu budaya, rumahnya harus rumah panggung. Rumah panggung yang tahan perubahan tanah, kadang-kadang becek, kadang-kadang lembek. Karena kondisi alamnya yang berbeda. Mereka tidak nempel tanah. Orang Kalimantan rumah tradisionalnya tidak nempel tanah. Pasti rumahnya panggung. Nah itu kenapa kok bisa berbeda? Karena kondisi alamnya berbeda. Rumahnya orang Jawa terbuat dari tembok. Ini kita ngomong rumah tradisional ya. Zaman kerajaan itu sudah ada batu bata. Maka keraton-keraton di Pulau Jawa itu rata-rata temboknya bata. Loh kenapa kok bata? Karena kondisi alam di Pulau Jawa itu ada lumpur, tanahnya ada tanah lempung yang bisa diolah menjadi batu bata sehingga dijadikanlah rumah. Berbeda dengan di Papua. Di Papua mereka lebih kaya dengan tumbuh-tumbuhan, maka rumahnya pun mereka bentuk dari tumbuh-tumbuhan, dari dedaunan dan macam-macam. Nah, itu karena perbedaan kondisi alam. Kemudian yang keempat, faktor penyebab keberagaman di Indonesia adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Transportasi itu membawa perubahan, maka jangan heran wilayah-wilayah pesisir itu biasanya lebih cepat mengalami perubahan. Sebagai contoh, di Surabaya kenapa kok menjadi kota yang padat? Karena itu wilayah pesisir. Transportasi di sana kapal berhenti, sejak ratusan tahun kapal berhenti, terjadi perdagangan macam-macam sehingga menjadi pusat kota. Jakarta juga sama, itu pesisir, sebelahnya laut. Sedangkan daerah-daerah yang transportasinya sulit, biasanya pertukaran budayanya juga tidak secepat yang sarana transportasinya mudah. Yang kelima, faktor penyebab keberagaman di Indonesia adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada masyarakat itu yang terbuka, ada orang asing datang diterima, terjadi interaksi, komunikasi, saling mengenal, saling bertukar budaya. Tapi ada juga daerah yang penerimaannya terhadap orang luar itu menutup diri. Sampai zaman modern ini masih ada. Kalau kalian tahu ada suku Baduy di Banten, itu ada namanya suku Baduy luar, ada suku Baduy dalam. Kalau yang suku Baduy luar sudah bisa menerima kebudayaan dari perubahan dari luar. Mereka sudah mau ada listrik, pakai kaos, baju-baju modern mereka mau. Tapi suku Baduy dalam, tinggalnya di dalam hutan, itu sampai sekarang tidak mau menerima itu. Dan itu memang oleh pemerintah dijaga, dilestarikan. Tidak ada listrik di situ, tidak ada sinyal HP di situ, tidak boleh memakai pakaian-pakaian modern. Pakaiannya harus pakaian adat orang suku Baduy dalam. Maka nggak ada anak pakai kaos, nggak ada orang pakai sepatu, nggak ada orang pakai sandal, nggak ada. Semuanya nyeker di suku Baduy dalam itu. Itu karena mereka penerimaan terhadap perubahan dari luar mereka tertutup. Dan oleh
oleh negara itu dianggap sebagai suatu kekayaan. Dibiarkan saja, memang dijaga oleh negara. Kalau kalian mau main ke suku Baduy Dalam, maka sampai sebelum masuk ke perkampungan suku itu, kalian harus melepas semua atribut modern. Tidak boleh bawa senter, tidak boleh bawa HP. Semuanya harus diletakkan, ganti pakaian dengan pakaian orang suku itu, baru kalian boleh masuk. Itu ya. Jadi anak-anak, ada 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Apa saja? Yang pertama adalah kondisi geografisnya. Diapit 2 lautan, 2 samudra, dan 2 benua. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Jadi Indonesia ini kan tidak hanya 1 pulau, tapi banyak, ada ribuan pulau. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kalau orang pedalaman, kondisi alamnya pegunungan, pekerjaannya petani. Orang pesisir pantai, kondisi alamnya dekat dengan laut, pekerjaannya nelayan atau petambak, berbeda ya. Kemudian yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah penerimaan masyarakat itu terhadap perubahan. Nah, itu adalah sedikit tambahan dari materi yang sudah kalian terima pada pertemuan sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.